Oke guys, 4 hari yang lalu Pak Jokowi bilang bahwasannya Indonesia atau dunia, dia bilang PBB mengeluarkan suatu pernyataan bahwasannya dunia menuju neraka iklim, yang dimana ini adalah efek panas yang sangat luar biasa, terutama di Indonesia. Tahun ke depan akan mengalami panas yang luar biasa dan kesulitan pangan. Jadi Pak Jokowi bilang bahwasannya di India mencapai 50 derajat Celcius, di Myanmar mencapai 45,8 derajat Celcius. Kalau misalkan orang kepanasan bisa berteduh di rumah, itu kata Pak Jokowi. Namun karena jarang hujan, itu pasti akan sulitnya air untuk bahan pangan guys ya, untuk padi, sulitnya menanam tanaman, mungkin ya karena kekeringan itu. Dan diperkirakan 2050 akan mengalami kelaparan di seluruh dunia. Banyak sih teka-teki pernyataan tersebut, karena Pak Jokowi bilang jangan bermain-main soal pangan dan jangan bermain-main soal iklim panas. Yang jadi bingungnya, siapa yang mau bermain-main? Apakah orang-orang elit global atau emang pengumpul apa sih? Saya nggak ngerti ya pernyataan tersebut guys ya. Jadi di Indonesia kira-kira gimana sih kedepannya kesulitan pangan, dan 5 tahun ke depan sulitnya mencari pangan tersebut? Gimana sih solusi pemerintahan ini guys ya? Sudah takdir dan sulit untuk dicegah. Tapi lihatlah komen-komen netizen yang bilang, siapa sih yang menggunduli hutan Papua, siapa sih yang menggunduli hutan Kalimantan, tepatnya ibu kota baru di Indonesia ya, yaitu bertempat di Kalimantan. Karena Jakarta emang sudah sempit, macet, dan juga perairan di sana, air lautnya sudah mencapai batas maksimal guys. Di Jakarta emang diperkirakan mau tenggelam tahun 2030. Tapi ya emang sekarang juga banyak sekali benteng-benteng yang menahan pasangnya air laut di sana. Tapi gimana sih menurut kalian? Kita coba cari tahu IKN sekarang. Memang benar sih kata-kata netizen tersebut, siapa yang menggunduli hutan-hutan yang ada di Indonesia? Apakah 2050 akan menjadi masa paceklik, yang dimana masa paceklik ini yang dalam Islam telah diriwayatkan dan akan terjadi selama 3 tahun. 3 tahun pertama itu mengalami kekeringan seperempatnya, tahun kedua akan mengalami kekeringan setengahnya, dan tahun ketiga itu adalah masa-masa yang kekeringan, tidak ada sama sekali makanan. Walaupun tetangga punya makanan roti, kita akan bertengkar dan saling bunuh-membunuh demi makanan tersebut. Masa-masa paceklik itu akan turunnya Dajjal pada saat itu, dan Dajjal saat itu dianggap Tuhan karena membawa dan juga sihirnya itu bisa menurunkan hujan pada saat manusia seluruh dunia mengalami kekeringan. Dajjal tersebut turun, dan itu hanya cocok logi saya ya, 2050, karena belum ada kepastian dan juga tidak ada hadis yang menurunkan atau menyebutkan bahwasanya Dajjal turun tahun berapa, bulan apa, kita nggak tahu. Cuman masa-masanya itu emang sangat mirip karena keadaan dunia yang sekarang guys ya. Karena selain daripada sawah-sawah yang dijadikan perumahan, hutan-hutan yang ditebang karena kepentingan pribadi suatu perusahaan atau pengusaha tersebut, menjadikan ekosistem dunia ini emang sudah tidak stabil. Apalagi kemarin Jepang mengeluarkan pernyataan bahwasannya dia akan membuang nuklir ke laut. Bayangkan saja, hampir setengah bumi ini lautan tersebut tercemar karena ulah siapa? Ulah manusia itu sendiri ya. Karena semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya sampah-sampah yang sudah tidak bisa terurai lagi, karena manusia juga bingung ya, dia membuat, yang menciptakan, tapi sulit untuk terurai ya, terutama styrofoam, plastik itu emang sulit terurai oleh tanah. Jadi apalagi produksi uap-uapnya itu, dan sisa-sisa bakar kendaraan di bumi ini akan terus-terus menumpuk, dan udara semakin tidak sehat. Ini sih pendapat kalian guys mengenai hal tersebut, tentang mengalami ekosistem dunia ini. Apakah ya banyak sekali teka-teki ya, semakin sini emang semakin ngeri. Pak Jokowi juga bilang begitu. Menurut kalian guys?